Halo Sobat Kelana, selamat datang di acara Bincang Departemen Teknik Open House 2022. Kenalin, gue Priska dari Fakultas Teknik Angkatan 2021. Nah, untuk acara Bincang Departemen kali ini, kita kedatangan narasumber dari departemen yang katanya gado-gado nih, alias semua hal dipelajari. Nah, kira-kira Sobat Kelana udah pada tahu belum nih, ini departemen apa? Pada penasaran gak nih? Yuk, langsung kita simak aja ya. Oke, sekarang kita udah kedatangan nih narasumber kita yang udah pada kayak jaket putih-putih ini. Kira-kira dari departemen apa nih ya? Yuk, boleh langsung Kak untuk kenalan. Halo semuanya, kenalin aku Fauzia dari Departemen Teknik Industri UI Angkatan 2019. Salam kenal. Oke, salam kenal juga nih Kak. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan mitos atau faktanya nih Kak. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, mitos atau fakta kalau mahasiswa DTI prospek kerjanya ini luas banget? Itu fakta. Kita bisa kerja di restoran, bisa kerja di busana, dimanapun aja itu bisa pakai banget ilmunya. Oke, pertanyaan kedua, mitos atau fakta kalau DTI itu disebut tekniknya IPS? Define IPS, tapi mungkin ini ya, maksudnya apakah kita mempelajari mata kuliah IPS kayak akuntansi, ekonomi, itu bener banget. Jadi bisa dibilang iya deh, fakta. Oke, pertanyaan ketiga, mitos atau fakta kalau mahasiswa DTI belajar ini campur-campur Kak? Yang udah kayak tadi dibilang ya, gado-gado itu betul banget. Kita belajar dari psikologi, dari statistika, bahkan ke ekonomi tadi ya. Jadi emang gado-gado banget. Oke, kita mungkin boleh lanjut ke segmen berikutnya nih Kak. Untuk pertanyaan pertama, pandangan orang sama DTI itu gimana sih Kak? Terus kalau menurut Kakak sendiri itu gimana? Oke, mungkin dari kacamata aku yang masih SMA ya, aku ngeliat teknik industri itu nanti bakal kerja di pabrik, jadi kita harus kayak belajar hal-hal yang mengenai pabrik gitu ya. Tapi nyatanya enggak kok gitu. Dan juga di FTW ini kita fokusnya lebih ke jasa. Jadi teknik industri itu lebih belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat decision yang paling optimal untuk satu bisnis gitu, dalam segi misalnya profit atau impact-nya ke masyarakat gitu, menggunakan tools and framework. Oke, pertanyaan kedua, kenapa pilih jurusan ini Kak? Nyesel atau sesuai ekspektasi nih Kak? Aku sebenarnya dijerumutin sama ini ya, sama pembimbing bimbelku gitu ya, katanya nilainya masuk ke sini gitu. Nah, tapi sebenarnya waktu aku udah masuk itu, ini ilmu yang bisa aku gunain di mana aja. Misalnya passionku berubah-ubah gitu. Still, I'm gonna use this the thing I learned in teknik industri dimanapun aku gitu, bahkan di organisasi sekarang gitu. Jadi kepake banget, nggak ada penyesalan. Oke, pertanyaan ketiga, mata kuliah apa nih yang paling disuka dan dibenci? Boleh juga nih Kak sama alasannya. Oke, yang aku sukain itu, aku suka yang berbau manajemen dan marketing gitu ya. Misalnya kayak pemasaran industri, aku suka banget ekonomi teknik dan akuntansi biaya. Dan maybe not the most favorite thing gitu di TI, mungkin mata kuliah yang berhubungan dengan ya pabrik ya, karena aku nggak ada passion untuk masuk ke industri itu kan. Misalnya inventory control atau enggak process planning dan tata letak pabrik. Not my favorite thing, but people have actually interested in it gitu. Jadi if you're interested, yeah, go to teknik industri. Oke Kak, pertanyaan keempat, peluang karir dan arah kerja di DTI itu ada apa aja sih Kak? Oke, as I said before, ini tuh bebas banget. Lu mau jadi influencer bahkan gitu kan, lu bakal gunain ilmu teknik industri gitu. Nah, tapi mungkin based from our alumni, kebanyakan tuh masuk ke 3 field gitu kan. Pertama ke fast moving consumer good, atau itu seperti misalnya Unilever atau juga P&G. Kedua ada masuk consulting, yang dimana itu intinya memberikan kayak consultancy to business gitu kan, on the big decision making. Itu misalnya BCG, Bain atau McKinsey. Dan terakhir itu ke dunia startup yang spektrumnya banyak banget ya startup itu ya. Cuma mungkin yang kalian tahu seperti Bukalapak, Tokopedia gitu. Nah, untuk pertanyaan kelima nih Kak, DTI itu kan terkenal dengan pengaplikasian tools sama frameworks nih Kak. Sebenarnya apa sih fungsi dari tools sama frameworks itu? Oke, tools ya. Nah, kalau tools ini kesannya keren banget nggak sih? Tapi kita harus tahu dulu nih sebenarnya tools itu apaan gitu. Tools itu adalah rangka berpikir gitu. Gimana kita bisa memberikan argumen yang sesuai data driven dan konstruktif gitu kan. Nah, sebenarnya contoh dari tools ini apa? Misalnya, gampang aja ya, kalian bikin skala prioritas gitu. Misalnya kalian punya banyak aktivitas kegiatan yang menumpuk nih. Gimana kalian bisa make sure kalian ngerjain yang urgent dulu dan juga yang memberikan impact lebih besar dalam kehidupan dulu sebelum ngerjain perintilan lain. Nah, itu salah satu contoh tools gitu kan. Mungkin analogi lainnya misalnya kalian adalah koki gitu kan. Nah, kalian koki itu yang buat seblak yang paling enak. Nah, gimana caranya? Kan harus ada resep kan? Nah, sama aja kalau di teknik industri itu, resep itu adalah tools and framework. Sehingga kita bisa mendapatkan output yang kita inginkan. Jadi gitu sih tools. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 nih Kak. Lingkungan perkuliahan dan pertemanan di DTI itu gimana sih Kak?
Oke, mungkin ini two part question, jadi aku answer yang pertama dulu ya tentang perkuliahan itu sendiri. Nah, kalau di departemen aku sendiri itu, menurut aku lingkungan belajar itu enak banget gitu. Dan juga dari dosennya itu senang banget kalau kita malah berikan, kita kayak men-challenge ide-ide yang ada di kelas dan juga memberikan pertanyaan yang kritis. Jadi itu menurut aku sangat nyaman untuk kita grow banget gitu kan, and develop further dari materi yang udah kita dapetin gitu di kelas. Nah, untuk pertemanan, menurut aku diverse banget orang-orangnya. Kayak aku bilang, ini tuh bermata kuliah, ini tuh departemen yang kayak orangnya tuh bisa kemana aja gitu. Dan itu, it's very interesting to meet people who have different interests in different areas. So, pesan untuk teman-teman yang mau masuk DTI. Oke, pertama kalau nonton ini, congratulations, kamu one step closer to getting to the best department in FTUI. Just kidding, tapi intinya itu I think again you have to know gitu, sebenarnya lu udah punya passion sendiri, lu mau kemana. Soalnya di ITI itu lu nggak belajar jadi di satu career field aja, tapi lu belajar bagaimana mengaplikasikan decision making in different industry gitu. Jadi ilmu di ITI itu adalah means to an end, tapi bukan end atau tujuan itu sendiri. Gitu aja dari aku. Thank you. Oke, makasih banyak Nika udah meluangkan waktunya. Semoga Sobat Kelana yang udah nonton ini bisa semakin terbuka nih atas Departemen Teknik Industri UI. Oke, thank you. Nah, seru banget nih ya bincang departemen sama narasumber sebelumnya. Masih baik banget nih bincang departemen sama narasumber-narasumber lainnya. Saksikan juga ya, dan jangan lupa untuk datang di Teknik Open House 2022. See you!